Kita lanjut bahas spoiler Udang Kianku season 11 episode 14. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jaring darah berwarna merah pada saat ini telah menyebar dari mata besar binatang Huang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dan tiba-tiba saja binatang Huang yang mengerikan itu kini telah meraung ke langit. Bahkan raungannya bergema di seluruh tempat. Dan sebuah gelombang aura sunyi yang tampak berasal dari zaman kuno kini juga telah perlahan menyebar ke seluruh tubuh dari binatang Huang. Dan akhirnya pada saat ini binatang Huang itu benar-benar terlihat nyata seperti binatang yang datang dari zaman kuno. Karena tidak hanya memiliki bentuk, tapi dia juga memiliki jiwa. Dan Lindong yang masih duduk di kepala Huang pada saat ini, telapak tangannya menekan dengan keras pada kepala binatang Huang yang terasa sedingin es. Dan jejak darah kini juga terus mengalir dari telapak tangan Lindong ke seluruh tubuh dari binatang Huang yang ada di bawahnya. Saat darah dari Lindong mengalir ke tubuh Huang tersebut, wajah dari Lindong pada saat ini terlihat cukup pucat. Karena pengorbanan darah ini tidak hanya membutuhkan kekuatan Yuan dalam jumlah yang besar, tapi hal itu sebenarnya juga telah menguras esensi darah dari seseorang. Dengan kata lain, kemungkinan terburuknya Lindong akan mengalami kelelahan yang benar-benar luar biasa. Dan pada saatnya nanti, ketika ingin melakukan sebuah pemulihan, maka Lindong membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tentu saja pengorbanan darah ini memiliki harga yang cukup mahal, tapi Lindong pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain supaya dia bisa bertarung seimbang dengan Yao Ling. Jika bukan karena Lindong sebelumnya telah menelan 5 buah kuno Yuan abadi dan meningkatkan kekuatannya secara sementara, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa melawan Yao Ling sampai sejauh ini. Binatang Huang yang masih berada di langit, dia pada saat ini mengayun-ngayunkan ekornya dengan lembut dan tiba-tiba saja membentuk badai liar dan ganas di langit. Di sisi lain, Luo Yi serta para anggota dari perkumpulan segel iblis kini telah mengambil langkah untuk mundur. Dan mata mereka terlihat sangat serius ketika melihat ke arah Lindong. Dan orang-orang itu pun pada saat ini berpikir, jika mereka yang melawan kekuatan dari Lindong, pasti mereka tidak akan pernah bisa menang. Seseorang dari perkumpulan segel iblis tiba-tiba saja mengatupkan giginya dan dia berkata dengan cara yang jahat. Terlepas dari betapa menakutkannya bocah itu, tapi semuanya pasti akan berakhir. Dan para anggota lain yang mendengarkan hal ini, mereka pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena mereka semua jelas sangat menyadari kekuatan dari Yao Ling. Dan selama bertahun-tahun, bahkan seseorang yang berada di tahap 9 Nirwana juga harus berhati-hati ketika melawan Yao Ling yang sudah menggunakan tubuh iblis Yuan yang terkutuk. Selain itu, pada saat ini Lindong hanya meminjam beberapa kekuatan dari luar untuk bisa mencapai tahap ini. Yao Ling yang pada saat ini masih mengambang di udara. Dia menatap area di depannya dengan ekspresi acuh tidak acuh. Sementara auranya sangat mengerikan dan brutal kini sebenarnya telah mengelilingi sekujur tubuh dari Yao Ling. Dan hal itu tampak seperti iblis yang benar-benar haus darah. Sementara di depan sana ada Lindong yang pada saat ini sudah menyelesaikan pengorbanan darahnya. Dan secara perlahan Lindong berdiri di atas kepala binatang Huang. Wajahnya benar-benar terlihat sangat pucat, tapi tatapan mata Lindong memiliki ekspresi yang cukup dingin ketika dia melihat ke arah Yao Ling. Pada saat keduanya saling bertatapan mata, tidak ada satupun dari mereka yang pada saat ini berbicara. Dan tiba-tiba saja udara kini telah benar-benar terkoyak. Yao Ling adalah orang pertama yang tidak mampu menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Tubuh Yao Ling yang telah ditutupi oleh pola hitam segera menembus udara dengan sangat cepat. Dan pada saat ini, hanya dalam hitungan detik saja, dia sudah muncul di atas Lindong. Dan akhirnya, beng! Yao Ling pun melancarkan tinju yang sangat cepat, yang kini akan segera mengenai tubuh dari Lindong.
Dan tinju yang dilancarkan Yaoling ini sebenarnya bisa langsung menghancurkan tubuh seorang nirwana ke-8 seperti Luo Yi. Namun Lindong pada saat ini hanya mengangkat kepalanya ketika menghadapi serangan yang sangat menakutkan dari Yaoling. Dan tiba-tiba saja, bus! Sebuah bayangan hitam yang sangat besar kini telah merobek langit. Dan hal itu membawa kekuatan yang sangat mengerikan yang pada saat ini berayun dan bertabrakan dengan tinju yang dilancarkan oleh Yaoling yang akhirnya beng! Seluruh langit kini telah bergetar oleh tabrakan ini. Sementara ekor besar dari binatang Huang kini telah mundur ke belakang. Dan di sisi lain, Yaoling sendiri kini juga telah mundur. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Yaoling kembali melesat ke depan. Yang pada saat ini, kedua tinjunya juga kembali diayunkan. Segera setelah itu cahaya berdarah benar-benar telah menembus langit. Dan tinju darah yang tidak terhitung jumlahnya kini telah dikeluarkan dari tangan Yaoling. Namun tinju yang mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan ini sebenarnya tidak langsung menyerang Lindong. Dan sebaliknya, hal itu kini masih berkumpul di langit. Yang tiba-tiba saja Yaoling pun berkata, "Tinju Raja Yuan." Setelah Yaoling mengatakan hal ini, pada saat yang sama tinju-tinju itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dan pada akhirnya tinju yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar telah menyatu. Dan dalam sekejap, tinju itu pun menembus langit, kemudian menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Yang pada saat ini, tiba-tiba saja tinju dari Yaoling itu seperti memiliki sosok manusia yang berdiri di belakangnya. Dan hal itu membawa aura yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa membalikkan langit dan bumi hanya dengan mengangkat tangannya saja. Karena pada saat ini sebenarnya Yaoling telah melepaskan seni bela diri jiwa yang cukup kuat. Dan tiba-tiba saja ekspresi yang cukup kejam kini terlihat dari tatapan mata Yaoling. Sebelum pada akhirnya Yaoling pun mengubah segel yang ada di tangannya. Dan tiba-tiba kini tinju merah darah telah menghilang dari udara. Ketika melihat tinju itu telah menghilang, tatapan mata dari Lindong sendiri terlihat cukup serius. Sementara energi mentalnya kini telah diaktifkan. Dan sesaat kemudian, pupil mata dari Lindong kini telah menyusut. Di sisi lain, jiwa dari binatang Huang yang terhubung dengan pikiran Lindong tiba-tiba saja memutar kepalanya ke belakang. Dan tinju merah darah yang sangat aneh kini telah muncul dari ruang yang ada di belakang Lindong. Dan sekali lagi, ekor dari binatang Huang kini berayun dengan keras ketika dia melihat kedatangan dari tinju itu. Dan pada saat ini, ekor dari binatang Huang sebenarnya langsung ditembus oleh tinju merah darah ketika keduanya saling melakukan kontak. Pada saat Yaoling melihat bahwa ekor dari binatang Huang tidak mampu menghentikan tinjunya, kini Yaoling tersenyum dan ekspresi di wajahnya menunjukkan sebuah ejekan pada Lindong. Yang kali ini Yaoling pun berkata, orang yang naif. Tapi Lindong yang masih berdiri di atas kepala Huang, dia masih tetap tenang ketika melihat pemandangan ini. Tidak lama kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam dan tangannya kini mulai membentuk sebuah segel. Pada saat tinju dari Yaoling akan mengenai tubuh dari Lindong, tiba-tiba saja mata dari binatang Huang yang dari tadi masih tertutup kini tiba-tiba saja terbuka. Dan kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya mulai bergejolak ketika mata Huang ini telah terbuka. Di sisi lain, mata dari binatang Huang sendiri pada saat ini tidak berwarna abu-abu. Dan sebaliknya, itu telah berubah menjadi warna merah darah. Dan jika jauh dilihat lebih dalam, maka mata ini sebenarnya terlihat seperti lautan darah yang penuh dengan ancaman. Tidak lama setelah mata binatang Huang ini terbuka, cahaya merah darah pada saat ini segera melesat keluar dan membawa energi kehancuran. Tidak lama kemudian cahaya darah dan juga tinju kini bertabrakan dengan keras di langit. Hal itu membuat tempat ini bergetar dengan cukup hebat dan cahaya darah yang mengerikan mulai menyebar di langit seperti tsunami yang tingginya ratusan ribu kaki. Suara gemuruh yang sangat keras dan membawa angin yang sangat menakutkan kali ini telah datang dengan cara yang cukup gila. Dari benturan ini saja mengakibatkan seluruh gunung yang ada di tempat ini menjadi sebuah dataran. Dan akhirnya, boom! Lindong dan juga binatang Huang pada saat ini
dengan paksa dikirim terbang mundur sejauh ratusan meter oleh badai ini. Bahkan tubuh dari Lindong dan juga binatang Huang yang terlempar, mereka menabrak dan juga menghancurkan bebatuan yang ada di gunung. Dan sesaat kemudian, Lindong pun menstabilkan tubuhnya dengan cara yang cukup menyedihkan. Tidak lama setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya dan dia segera menyipitkan matanya untuk melihat ke depan. Karena Lindong pada saat ini berpikir, jika serangan sebelumnya itu mengenai dirinya, kemungkinan besar Lindong pasti akan terluka parah. Meskipun dia telah menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah menyapu ke sekelilingnya dengan hati-hati. Dan tiba-tiba saja, tatapan mata dari Lindong ini telah berubah menjadi sangat fokus. Dan dia secara refleks kini telah berbalik. Sementara cahaya hijau kini telah berkumpul di telapak tangan Lindong. Dan hal itu segera berubah menjadi perisai sisik naga hijau yang cukup tebal. Yang pada akhirnya, BUM! Sebuah tinju yang cukup besar yang telah ditutupi oleh simbol kutukan hitam kini benar-benar menembus udara dan dengan kejam menghantam perisai hijau milik Lindong. Pada akhirnya tinju besar itu menghancurkan perisai milik Lindong yang pada saat ini juga langsung mengenai tubuh Lindong sendiri. Dan kemudian tubuh Lindong pada saat ini kembali dikirim terbang sejauh puluhan langkah. Setelah itu, Lindong pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya setelah melakukan pukulan yang keras pada Lindong. Pada saat ini Yaoling kembali mengungkapkan dirinya dan dia tersenyum dingin ketika melihat Lindong sudah terluka. Segera setelah itu, kaki dari Yaoling menginjak bagian belakang dari tubuh binatang Huang. Dan dengan cepat, tubuh dari Yaoling melesat ke depan untuk mengejar Lindong. Karena pada saat ini dia tidak berniat memberikan Lindong kesempatan untuk bisa mengatur nafas. Pada saat melihat Yaoling menuju ke arahnya, tatapan mata dari Lindong terlihat sedingin es. Dan kakinya tiba-tiba saja pada saat ini menghentak dengan cukup keras. Pada saat Lindong melakukan hentakan kaki itu, tiba-tiba saja sisik merah darah yang ada di belakang Huang kali ini berubah menjadi vertikal. Dan kilatan dingin yang mengejutkan juga dipancarkan dari sana. Yang tiba-tiba saja sisik itu kini telah terlepas dari binatang Huang yang kemudian mengepung Yaoling seperti badai. Ketika melihat adegan ini, Yaoling pun terlihat cukup kaget. Pada saat melihat serangan yang dilancarkan oleh binatang Huang itu, Yaoling merasa bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dan dengan cepat, Yaoling pada saat ini mengeluarkan cahaya merah darah untuk melindungi tubuhnya. Meskipun beberapa sisik berwarna merah darah terpantul pada saat melewati tubuh dari Yaoling, namun masih ada beberapa sisik yang pada saat ini mampu menembus pertahanan dari Yaoling yang kemudian memotongnya dan meninggalkan banyak jejak darah di tubuh Yaoling saat ini. Dan ketika mata dari Yaoling melirik luka berdarah yang ada di tubuhnya, ekspresinya pada saat ini berubah menjadi sangat suram. Dan tiba-tiba saja Lindong sekarang telah muncul di hadapan Yaoling seperti hantu. Cahaya hijau kini telah melonjak di lengan naga milik Lindong. Dan dengan keras, hal itu segera dilancarkan oleh Lindong yang pada saat ini diarahkan pada dada Yaoling. Dan akhirnya, BUM! Tinjuan tangan naga milik Lindong pada saat ini benar-benar menghantam dada Yaoling dengan cukup keras. Hal itu kini telah membuat Yaoling terlempar dengan jarak yang cukup jauh. Pada saat terlempar ini, Yaoling merasakan rasa sakit yang hebat dari dadanya. Dan kemudian Yaoling pun berteriak, "Lindong, kau benar-benar jabingan!" Dan pada saat ini, sebenarnya Lindong telah sekali lagi melakukan serangan pada Yaoling. Tapi Yaoling tidak mengelak dan dia malah dengan paksa melemparkan tinju ke arah Lindong. Tubuh dari Lindong yang pada saat ini terkena tinjuan dari Yaoling, dia pun terguncang dan terpaksa harus mundur beberapa langkah. Kemudian cahaya berkedip dengan cepat pada sisik di lengan naga hijau milik Lindong. Dan hal itu segera menetralkan kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung di dalam tinjuan dari Yaoling. Tidak lama kemudian Yaoling tertawa jahat pada Lindong yang kemudian dia berkata, "Kamu ingin bertarung langsung denganku? Kamu benar-benar tidak takut mati." Namun tatapan mata dari Lindong sendiri terlihat sangat acuh tidak acuh. Dan dia tidak mengatakan sesuatu lagi yang tidak perlu. Yang pada saat ini
tubuh dari Lindong kembali melesat maju untuk mendekati tubuh dari Yaoling. Melihat Lindong kembali menuju ke arahnya, keganasan di wajah Yaoling kini menjadi semakin intens. Dan Yaoling pada saat ini berpikir, jika Lindong menggunakan binatang huang untuk menyerangnya, mungkin dia harus menghabiskan cukup banyak waktu untuk bisa membunuh Lindong. Namun pada saat ini, sebenarnya Lindong telah mengambil inisiatif untuk melakukan duel langsung dengan Yaoling. 1 detik kemudian kekuatan Yuan yang cukup mengerikan pada saat ini kembali dikeluarkan oleh Yaoling maupun Lindong. Pukulan dan juga tendangan mereka lemparkan berkali-kali. Dan sebenarnya pada saat ini Yaoling dan juga Lindong telah melakukan pertempuran fisik dengan jarak dekat yang cukup menakutkan. Kelompok dari Luoyi pada saat ini tercengang ketika melihat pertarungan antara Lindong dan juga Yaoling, di mana pada saat ini Luoyi bisa merasakan bahwa pukulan yang dilancarkan oleh Lindong maupun Yaoling sendiri sebenarnya benar-benar kuat. Dan hal itu terasa cukup mengerikan. Bahkan Luoyi berpikir, jika pukulan itu mengenai tubuhnya, pasti dia akan langsung terluka parah. Dan pada saat ini sebuah darah segar dalam sesekali telah menyembur dari sosok yang melakukan duel udara. Namun orang-orang yang melihatnya tidak bisa membedakan darah siapa yang telah keluar. Dan pada saat ini, sebuah tabrakan yang keras telah dilontarkan dari tinju Yaoling maupun tinju Lindong. Sampai-sampai hal itu membuat sisik naga hijau yang ada di lengan Lindong pada saat ini sebenarnya telah retak. Dan cahaya hijau yang pada awalnya terang kini juga terlihat menjadi redup. Sementara jejak darah segera merembes keluar dari dalam sisik. Kondisi fisik dari Lindong pada saat ini benar-benar dalam keadaan yang buruk. Dan seluruh tubuhnya telah berlumuran darah. Sementara lengan naga hijau yang awalnya buas dan juga perkasa kini telah benar-benar terlihat cukup bobrok. Meskipun kondisi Lindong dalam keadaan yang sangat mengerikan, tapi aura menakutkan di mata Lindong kini malah berubah semakin kaya. Dan di sisi lain, tubuh Yaoling pada saat ini sebenarnya juga berlumuran darah. Namun dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Lindong. Karena setelah Yaoling menggunakan tubuh iblis Yuan yang terkutuk, dia memiliki tubuh fisik yang cukup kuat. Yaoling pun pada saat ini memandang Lindong yang tampaknya telah mencapai batas dari kemampuannya. Dan ekspresi kejam sekali lagi telah muncul di wajah Yaoling sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan kemudian berkata, "Bocah, karena kamu tidak bisa tahan lagi, maka biarkan aku mengakhirimu untuk selamanya." Setelah mengatakan hal itu, sebuah angin tinju yang sangat menakutkan pada saat ini dilancarkan oleh Yaoling dan kemudian menghantam dada dari Lindong. Pada saat yang sama, Lindong sekarang juga melemparkan pukulan ke depan dan target dari Lindong pada saat ini juga dada dari Yaoling. Ketika melihat hal ini, ejekan di wajah dari Yaoling menjadi semakin padat karena Yaoling bisa merasakan bahwa kemampuan bertarung dari Lindong sebenarnya sangat menurun. Dengan demikian, pasti tinjuan yang dilancarkan oleh Lindong pada saat ini tidak akan bisa melukai Yaoling. Dan hal itu bukanlah ancaman sama sekali. Oleh karena itu, dalam menghadapi tinju dari Lindong, sebenarnya Yaoling sekarang telah meremehkan tinju itu. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam ketika dia mengepalkan tinjunya, yang pada saat ini sebuah cahaya keemasan sebenarnya telah meletus dari telapak tangan Lindong. Sebelum pada akhirnya cincin naga Yuan kini telah kembali dikeluarkan oleh Lindong. Dan pada saat ini tinju dari Yaoling sebenarnya telah mengenai dada dari Lindong. Sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong bergetar dengan hebat ketika merasakan tinjuan yang dilemparkan oleh Yaoling. Lindong pada saat ini malah tersenyum dan kemudian dia bergumam, "Yaoling, kau sudah selesai." Kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu membuat mata dari Yaoling sebenarnya telah menyusut. Karena pada saat ini Yaoling bisa merasakan aura sedingin es yang dipancarkan dari dadanya. Sebelum semua pori-pori di tubuh Yaoling kini telah berdiri. Namun Yaoling tidak memiliki waktu untuk membuat pertahanan. Dan pada saat ini Yaoling bisa merasakan sebuah benda sedingin es yang telah dimasukkan ke dalam dadanya. Setelah itu, benda itu pun kali ini telah keluar dan menembus punggung dari Yaoling yang sebenarnya telah membawa rasa sakit yang luar biasa. Hal ini telah membuat pupil mata dari Yaoling
benar-benar menyusut. Dan tiba-tiba saja Yao Ling pun memuntahkan darah yang cukup banyak dari mulutnya, di mana pada saat ini Yao Ling bisa melihat wajah Lindong yang berisi senyum yang cukup dingin. Dan hal itu membuat Yao Ling kini berkata dalam hati, sebenarnya bocah ini memang sengaja melakukan kontak langsung denganku, karena ternyata selama ini rencana pertarungan jarak dekat yang dilakukan oleh Lindong sebenarnya adalah untuk menunggu momen-momen seperti ini. Hal ini membuat Yao Ling sadar bahwa taktik Lindong adalah seperti harimau yang bersembunyi di dalam hutan dan menunggu mangsanya untuk melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Wajah dari Yao Ling pada saat ini terlihat cukup ganas. Kemudian kakinya berayun di bahu Lindong dan akhirnya menendang Lindong dengan cukup keras. Hal itu membuat Lindong kini telah terpental mundur. Dan setelah itu Yao Ling pun memegangi dadanya, di mana pada saat ini wajah dari Yao Ling sendiri telah berubah menjadi sangat pucat. Luo Yi dan juga yang lainnya yang telah mengamati pertempuran tiba-tiba saja ekspresinya berubah drastis dan mereka buru-buru bergegas. Sementara beberapa orang dari perkumpulan segel iblis kini telah dengan cepat membantu Yao Ling, dan mereka cukup terkejut ketika melihat lubang yang ada di dada Yao Ling saat ini. Sambil memegangi dadanya, Yao Ling pun berteriak, bunuh bocah itu, dia pada saat ini sudah mencapai batasnya. Mendengar kata-kata dari Yao Ling ini, tatapan mata dari Luo Yi dan juga orang-orang dari segel iblis memiliki niat membunuh yang besar pada Lindong. Setelah itu, mereka pun berbalik dan menatap Lindong yang pada saat ini telah berdiri dengan cukup goyah. Beberapa orang dari perkumpulan segel iblis pada saat ini saling memandang karena mereka ragu-ragu apakah mereka harus bertindak atau tidak. Dan tidak lama kemudian, sebuah serangan pembunuhan yang tajam pada saat ini dilancarkan oleh mereka untuk membantai Lindong. Dan ketika Lindong menyaksikan kelompok dari Luo Yi mengarah padanya, tatapan mata dari Lindong menjadi cukup buram. Karena pada saat ini, Lindong sebenarnya telah merasakan efek buruk dari menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Dan bagaimanapun juga, pertempuran antara Lindong dengan Yao Ling sebenarnya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dan pada saat ini Lindong kemungkinan tidak bisa memblokir serangan dari seorang Nirwana ke-7. Pada saat memikirkan hal ini saja, Lindong pun dengan lembut bergumam dalam hati, seorang Nirwana 9 memang sangat kuat. Dan segera setelah itu, Lindong bisa merasakan sebuah angin yang bertiup yang kini telah mengirim tubuhnya terbang dengan keras. Segera setelah itu, semua organ di dalam tubuh Lindong pada saat ini bergetar dengan hebat. Dan seteguk darah juga telah dimuntahkan oleh Lindong ketika dia dikirim terbang mundur. Karena pada saat ini Lindong telah melihat kelompok dari Luo Yi yang menyerang ke arahnya dengan ekspresi yang sangat menakutkan di wajah mereka. Hal ini membuat Lindong menggeleng-gelengkan kepalanya, yang kemudian Lindong pun bergumam, apakah aku akan kehilangan nyawaku di tempat ini? Dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong yang pada saat ini dikirim terbang mundur. Dia seperti menabrak sebuah benda yang lunak. Dan dengan lembut, Lindong pun kini telah membuka matanya pada saat dia melihat wajah cantik dari seseorang yang sebenarnya telah menangkap tubuhnya saat ini. Dan itu adalah Ying Huan Huan. Sementara Lindong yang kini perlahan akan kehilangan kesadarannya, dia mendengarkan bahwa Ying Huan Huan telah mengatakan, kakak senior, tetuamu, bunuh jabingan itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya Ying Huan Huan pada saat ini datang dengan siapa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.